Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam ini, kalau menurut kalender, tentu ini perlu dicek juga karena ini perlu cari informasi dari ini dari beberapa pihak terkait dengan penetapan satu Muharram. Kalau menggunakan salah satu kalender, ya hari ini sudah masuk tanggal 1 Muharram, ya, tepat 1 Muharram 1445 Hijriah. Jadi ini kita masuk tahun baru yang kalau dalam Islam kita mengenal tahun baru Hijriah. Ya, ini termasuk perhitungannya kalendernya baru. Ya. Nah ini yang akhirnya kemudian kita jadikan sebagai bahan kajian kita di kesempatan malam ini. Nah maka untuk sementara tema kajian kita ini kita alihkan dulu ke bahasan hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebetulan kita dapatkan momentumnya pada kesempatan di malam ini. Dan membahas tentang hijrah ini, kita perlu melihatnya sebagai sebuah peristiwa penting. Sampai-sampai Umar bin Khattab dengan para sahabat waktu itu yang bermusyawarah memutuskan peristiwa hijrah sebagai tahun 1 dalam kalender Islam. Usulan yang muncul, ada yang mengusulkan kelahiran dan wafat sebagai tahun 1. Tapi yang akhirnya disetujui, diterima adalah bahwa tahun 1 itu adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa ini berarti peristiwa penting, bahkan bisa dibilang sangat penting. Sehingga saking pentingnya perlu dikaji, perlu dibahas secara khusus. Ya, kita yang mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa di peristiwa tersebut kok sampai ya, begitu pentingnya peristiwa ini dijadikan momentum. Bukankah perang Badar juga penting? Dan setelah perang Badar atau pasca perang Badar, kita bisa mendapati kaum muslimin bisa menyebarkan Islam lebih leluasa dan diperhitungkan keberadaan kaum muslimin pasca perang Badar. Tapi yang dijadikan acuan ternyata hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akan kita coba kaji bersama untuk kesempatan malam ini. Itu peristiwa yang tentu semua kita sudah pernah mengetahuinya, pernah mengenalnya. Dan kita akan coba mengangkat bahasan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini hanya sebagian saja. Tidak semuanya, hanya sebagian kecil dari momentum atau peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau mau kita bahas semua, sudah pasti tidak mungkin kita akan bisa selesaikan. Sebab banyak bagian yang bisa kita angkat dari momentum atau peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita akan coba fokuskan di bagian-bagian awal perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kita awali terlebih dahulu dengan kita melihat sirah Nabi Muhammad SAW atau perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. 63 tahun itu kita bisa bagi dalam 2 bagian. Pertama, beliau tinggal di Makkah dan kemudian setelah itu beliau pindah ke Madinah. Pembatas antara keduanya itu namanya hijrah. Maka kalau kita bicara hijrah, semua peristiwa sebelum hijrah berarti beliau ketika itu masih berdomisili tinggal di Mekah. Kalau ayat Quran dinamakan ayat Makkiyah, surat Al-Quran dinamakan surat Makkiyah. Pasca hijrah dinamakan periode Madinah. Surat yang turun dinamakan surat Madaniyah, ayatnya dinamakan ayat Madaniyah. Karena berkaitan dengan momentum di Madinah. Nah, ini berkaitan dengan periode. Tentu bukan berarti keberadaan, karena bisa jadi pada saat di Madinah terus keluar kota Madinah. Ya, pada saat di Mekah, keluar kota Mekah. Seperti kita ketahui, Nabi Muhammad SAW pernah tinggal di Mekah, tapi juga pernah keluar dari kota Mekah pada saat tinggal di Mekah. Imam Nawawi menyebutkan usia 12 tahun beliau berdagang. Dan berdagangnya nggak tanggung-tanggung, bukan ke Madinah, berdagangnya sampai ke wilayah Busra.
yang jaraknya lebih dari 1.000 kilometer. Nah, jarak yang sangat jauh dari kota Mekah. Nah, ini kapan dilakukan? Pada saat beliau tinggal di Mekah. Tapi kejadiannya bukan di Mekah. Jadi kita bicara tentang periode Mekah, periode Madinah itu periode di mana beliau domisili atau beliau tinggal. Kalau masalah keberadaan pada waktu-waktu tertentu bisa saja di luar kota Mekah. Seperti misalnya ketika berada di Mekah, kemudian keluar kota Mekah, dan sama juga dengan ketika bicara Madinah, bisa jadi keluar dari kota Madinah, misalnya melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, atau pada perang Badar, keluar sampai ke wilayah Badar, itu semua di luar kota Madinah. Nah, di Mekah ini bisa juga dibagi menjadi dua, sebelum menjadi Nabi dan Rasul selama 40 tahun, dan setelah menjadi Nabi dan Rasul selama 13 tahun. Jadi jumlahnya 53 tahun. Sisanya di Madinah 10 tahun. Inilah gambaran tentang Sirah Nabawiyah. Nah, yang memisahkan itu Mekah dan Madinah, atau periode Mekah dan periode Madinah, adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang memisahkannya. Dan ini adalah salah satu cara yang mudah untuk memahami pembahasan berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya, ketika kita bicara tentang Sirah Nabawiyah ini, kita ketahui bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, beliau tidak dengan leluasa menjalankan Islam. Demikian pula para sahabat. Para sahabat juga tidak bisa leluasa karena intimidasi yang dilakukan oleh orang musyrikin kepada kaum muslimin. Akhirnya terpaksa hijrah. Sehingga pada saat kita bicara tentang hijrah, hijrahnya Nabi Muhammad SAW, juga hijrahnya para sahabat, pembahasannya tentu perlu dibahas secara terpisah, karena ya, karena memang peristiwa hijrahnya para sahabat seperti Abu Salamah, Ummu Salamah, kemudian keluarganya, artinya putranya, ini juga perlu pembahasan tersendiri. Demikian pula beberapa sahabat yang lain yang hijrahnya dengan kondisi yang tentu sangat berat bagi mereka. Nah, kemudian pada saat hijrah ini kita mendapati penjelasan dalam hadis bahwa Nabi SAW mendapatkan izin dari Allah SWT untuk hijrah. Dan itulah sebabnya kenapa hijrah itu kita lihat sebagai sebuah peristiwa yang dilakukan atas bimbingan. Tapi ada alasan yang melatar belakangnya kenapa harus hijrah. Jangan dibayangkan hijrahnya itu seperti orang pindah rumah seperti kita sekarang. Kita pindah rumah, banyak di antara kita pindah rumah tapi senang, gembira, karena pindah ke rumah yang lebih besar, lebih bagus, lingkungannya, masyarakatnya, tempatnya, dan seterusnya lebih bagus. Bisa jadi kondisinya seperti itu. Bisa jadi lebih bagus, lebih kondusif, ya, lebih nyaman, dan yang lainnya. Sementara hijrah bukan karena itu, bukan karena faktor ekonomi. Bahkan banyak yang justru mengalami kerugian luar biasa karena hijrah. Berapa banyak sahabat yang nggak bisa bawa, jangankan rumah, perabotan rumah aja nggak bisa. Ketika Nabi SAW hijrah, terus rumah beliau gimana di Mekah? Kan itu rumah, ya rumah milik sendiri, tapi nggak mungkin dibawa. Dijual nggak mungkin. Dikontrakkan nggak mungkin. Disewakan nggak mungkin. Jadi rugi secara materi. Dan itu bukan satu dua orang, bukan cuma Nabi SAW. Bukankah sahabat yang lain juga mengalami hal yang sama? Yang sudah punya rumah, bahkan ada sahabat yang ketika mau hijrah, beliau berangkat dari keluarga sangat kaya, ketika mau hijrah nggak bisa, dihadang. Tapi kemudian
Ketika disampaikan kalau gitu kalian mau nggak kalau seandainya kalian melepaskan dan mengizinkan saya untuk hijrah, nanti silahkan ambil semua harta saya. Mereka bilang mau, ya akhirnya mereka ambil. Ya, kebayang orang dapat rumah, dapat perabotan, dapat kekayaan ini itu dari orang kaya sekali. Para sahabat mengorbankan banyak hal untuk hijrah ini. Nah, kemudian yang berikutnya, izin hijrah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Izin hijrah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tempat hijrahnya di mana? Ya, tempat hijrahnya adalah di ya, sebuah tempat yang kemudian dijelaskan dalam hadis, dinyatakan sebagai tempat yang di situ ada kebun kurma, kemudian di daerah yang berada di antara tempatnya disebutkan ciri-cirinya yang ternyata itu adalah kota Madinah. Nah, itu kita persingkat. Nah, kemudian kita langsung masuk ke rencana pelaksanaan hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW akan melakukan hijrah, diawali, nah ini kita agak coba bahas mendalam, ya, karena kajian kita ini Sirah Nabawiyah, kita ingin membahasnya lebih mendalam, pembahasan tentang peristiwa hijrah ini, supaya wawasan pengetahuan kita tentang hijrah ini bisa menjadi lebih utuh, ya, lebih mendalam, karena memang kita ingin pembahasan-pembahasan seperti ini kita dapatkan selengkap yang kita bisa dapatkan. Tentu menyesuaikan dengan kemampuan yang menyampaikan materi, jadi sehingga kita tidak mengklaim bahwa ini kupas tuntas, ya, karena memang bisa jadi tidak tuntas. Ya, tidak tuntasnya karena ilmu yang dimiliki pematerinya yang kurang mendalam, jadi maka tidak tuntas. Ya. Tapi paling tidak mudah-mudahan bisa memperkaya wawasan yang kita dapatkan. Nah, bisa jadi malam ini kita hanya fokus di pertemuan ini, pertemuan orang-orang musyrikin di Darun Nadwah, pertemuan tokoh-tokoh musyrikin di Darun Nadwah, waktunya kapan dan pesertanya siapa, kemudian bagaimana pertemuan itu berlangsung. Karena banyak hal yang menarik dalam pertemuan ini. Dan bagi yang sudah pernah mendapatkan materi ini, ya paling tidak ini bisa menjadi materi untuk mengulang kembali apa yang sudah pernah didapatkan. Nah, tetapi ini juga bisa jadi kesempatan paling tidak untuk murojaah, ya, mengulang kembali. Ya, mengulang kembali apa yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, kapan waktu pertemuan orang-orang musyrikin di Darun Nadwah? Pertemuan ini terjadi pada hari Kamis 26 Safar. Bulan Safar itu bulan kedua. Jadi Kamis 26 Safar. Kamis 26 bulan kedua. Tahunnya berapa? Nah, ini tahunnya tahun ke-14 dari kenabian, atau yang kemudian kita kenal dengan tahun 1 Hijriah. Ya, tapi kita ketahui sebagai tahun 1 Hijriah setelah masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau memutuskan hijrah sebagai tahun satunya. Nah, ini waktunya. Kalau Masehinya bertepatan dengan kapan? Tanggal 12 September tahun 622. Ini waktunya. 12 September tahun 622. Nah, itu waktunya. Jadi kalau hari itu tadi Kamis, kemudian itu waktunya kapan? Pagi, siang, sore, malam. Sebagian ahli sejarah menyebutkan itu kira-kira di waktu duha. Jadi pagi. Meskipun paginya bukan pagi sekali, ya. Yang bukan di pagi sekali. Kalau kita seperti misalnya baru terbit matahari.
Ya, tapi sudah ya matahari sudah mulai naik dan panas juga belum terlalu terasa panas. Darun Nadwah ini adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy memutuskan berbagai persoalan-persoalan penting yang ada di kota Mekah. Persoalan-persoalan yang strategis. Ya, kalau bahasa kita sekarang, Darun Nadwah itu kalau di level negara ya sekelas gedung DPR MPR. Darun Nadwah itu kalau di kita sekarang di kelasnya, kalau di kampung ya balai RW misalnya. Untuk membicarakan persoalan-persoalan kampung, persoalan-persoalan di tingkat RW yang memang dirasakan perlu diselesaikan. Nah, Darun Nadwah ini aslinya adalah Dar Qusay bin Kilab. Ya, tempatnya Qusay bin Kilab. Tepatnya dulu orang Quraisy memutuskan berbagai persoalan. Apa yang dilakukan? Mereka musyawarah. Kalau bahasa kita juga, kalau di level yang lebih besar, mereka melakukan apa? Muktamar. Pertemuan. Pertemuannya apa? Pertemuannya membahas tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka khawatir pengaruh Nabi Muhammad SAW itu bertambah besar. Maka kata Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya, beliau mengatakan bahwa orang-orang musyrikin berkumpul di Darun Nadwah. Fajtama'u lahu fi darin nadwah. Mereka kumpul di Darun Nadwah. Wahya daru Qusay bin Kilab allati kanat Quraisyun la taqdi amran illa fiha. Jadi orang-orang Quraisy dulu, ini tempatnya Qusay bin Kilab, yang dulu orang-orang Quraisy memutuskan persoalan itu ya di situ. Kemudian untuk apa kumpul di sini? Yatasyawaruna fiha. Mereka bermusyawarah, mereka berkumpul, mereka kalau bahasa kita sekarang muktamar. Ma yasnauna fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hina khafuhu. Ketika mereka takut. Takut apa? Takut pengaruh yang luar biasa. Pengaruh Nabi Muhammad SAW yang terus bertambah di kota Mekah. Yang masuk Islam bertambah. Dan yang masuk Islam itu, ketika mereka masuk Islam, tidak ada satupun yang murtad. Bayangkan sampai sudah disiksa. Dihajar habis-habisan. Disiksa, kita sebut ketahui bagaimana Bilal disiksa. Kita membayangkan satu saja bagian kecil dari peristiwa itu beratnya luar biasa. Bayangkan disiksa di kota Mekah dan itu di bawah terik matahari yang panasnya luar biasa. Sekarang kalau Bapak Ibu sekalian yang berangkat umroh, yang berangkat haji, kalau pas ketemu musim panas, kan kerasa panasnya luar biasa. Sangat panas. Ya. Ini untuk ukuran kita ini terasa panas sekali. Apalagi kalau pas di puncaknya musim panas. Kita nggak usah bicara orang di bawah terik matahari kemudian disiksa. Jalan saja. Kalau kita jalan dari hotel ke Masjid Nabawi misalnya. Atau di Mekah ya dari hotel ke Masjidil Haram. Jaraknya ya kira-kira 300 meter lah misalnya. Di bawah terik matahari. Panasnya luar biasa. Berat. Ya. Meskipun tetap karena semangat yang kita miliki, kita menikmati itu karena punya semangat merebut pahala sholat di Masjidil Haram. Tapi kita bicara tentang panasnya. Panas sekali. Apalagi kalau panasnya sudah di atas 40 derajat. Terasa panasnya luar biasa. 41. Ya. Ini kita pakai payung saja udah terasa berat. Ini baru cuma jalan biasa. Ini jalannya udah enak ya. Cuma jalan terus pakai payung lagi. Tapi begitu kena angin yang panas ke muka rasanya panasnya luar biasa. Sama sekali nggak nyaman. Ini kita bisa bayangkan bagaimana Bilal disiksa. Jadi sekarang orang dijemur saja, nggak usah apa-apa dijemur gitu, nggak usah disiksa. Itu sakitnya luar biasa.
beratnya luar biasa. Apalagi sampai disiksa di bawah terik matahari. Kemudian alasnya langsung padang pasir yang panas itu. Kan kebayang panasnya seperti apa. Nah, itu nggak ada yang murtad. Disiksa seperti itu. Sumayyah yang sampai akhirnya terbunuh. Wanita pertama yang mati syahid. Disiksa, ya menerima. Lebih baik mengorbankan nyawanya daripada suruh pindah agama. Nah, ini menakutkan mereka. Jadi orang-orang musyrikin itu khawatir dan takut sekali. Ini orang luar biasa. Sudah disiksa seperti itu, nggak takut sama sekali. Dan nggak ada yang lalu setelah itu keluar dari agama Islam. Di periode Mekah di awal-awal ini tidak ada satupun, ya bayangkan tidak ada satupun laki, perempuan, tua, muda yang sudah masuk Islam lalu murtad gara-gara disiksa. Tidak ada satupun. Semuanya begitu memilih Islam, ya sudah siap dengan risikonya. Mau dipukuli, mau disiksa, apalagi kalau cuma maaf dicaci maki itu enteng dia. Kalau dicaci maki, diejek, dibully kalau kita sekarang, itu masih ringan. Ya kan dibandingkan dengan Bilal kan belum apa-apa ya. Kan kalau cuma diejek itu masih jauh lah. Nah, kemudian setelah itu kata Imam Ibnu Ishaq, ya, lama ajma'u lidzalik, ketika mereka sepakat untuk itu. Watta'adu ayyadkhulu fi darin nadwah. Dan mereka janjian. Mereka bersepakat untuk berkumpul lalu masuk semuanya di darun nadwah liyatasyawaru fiha. Mereka musyawarah. Musyawarah tentang apa? Fi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi mereka mikirkan gimana caranya menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sudah sepakati qadaw fil yaumil ladzi ta'adu lahu. Akhirnya mereka kumpul. Kumpulnya kapan itu? Kumpulnya tadi hari Kamis 26 Safar tahunnya 14 dari kenabian atau 1 Hijriah bertepatan dengan 12 September tahun 622. Kata Imam Ibnu Ishaq, hari itu dinamakan Yaumuz Zahmah. Nah, ketika mereka kumpul, iblis datang. Tapi iblis hadir dalam bentuk, dalam wujud seorang kakek tua yang berwibawa, berpakaian seperti layaknya orang tua yang berwibawa, kemudian berdiri di depan pintu. Tadi kan Darun Nadwah, di depan Darun Nadwah. Waqafa ala babidar. Ketika berdiri di depan itu, kemudian orang-orang lihat, ada yang berdiri nih. Mereka tanya, "Mani Syekh? Siapa Anda ini, wahai Bapak tua? Siapa Anda ini, wahai Bapak yang sudah tua ini?" Kemudian dijawab, "Syekhun min ahli Najd." Nah, lihat iblis berwujud sebagai manusia, sebagai kakek tua, kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah orang tua dari Najd. Sami'a billadzi ta'attum lahu. Mendengar tentang apa yang kalian sepakati. Mendengar kalian sepakat mau mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut. Fahadara ma'akum liyasma'a ma taqulun. Saya ini hadir untuk mendengar apa yang kalian bicarakan. Wa asa alla yu'dimakum minhu ra'yan wa nusha. Saya berharap mudah-mudahan bisa memberikan pendapat dan nasihat untuk kalian. Ya, mudah-mudahan kalian tidak kehilangan momentum untuk mendapatkan pendapat, masukan, dan nasihat dari saya.
Qalu, lalu mereka mengatakan, ajal, kalau begitu, baiklah. Fadkhul, masuk, silakan. Nah, ini dipersilakan masuk. Jadi, ini poin penting juga. Karena apa? Di pertemuan itu sampai sebegitu pentingnya yang hadir bukan tokoh-tokoh Quraisy, tapi yang hadir sampai iblis turun tangan langsung. Jadi bukan setan-setan kecil, pasukan-pasukannya iblis, bukan. Yang turun tangan langsung adalah iblis. Iblis hadir langsung. Ini kan berarti sangat serius, sangat strategis. Sampai-sampai iblis turun langsung. Nah, kemudian kita ingin lihat. Nah, ini saya coba susun dalam bentuk tabel seperti ini dengan maksud mudah-mudahan bisa memudahkan mengenali siapa kabilah-kabilah yang ikut dalam pertemuan tersebut dan perwakilan dari kabilah tersebut. Ini tokoh-tokoh Quraisy. Nah, kita lihat satu persatu. Mulai dari yang pertama. Kabilah Bani Abdi Syams. Ini nama kabilahnya, Bani Abdi Syams. Perwakilannya ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, dan ada Abu Sufyan bin Harb. Dan ini Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam. Yang kedua, Bani Naufal bin Abdi Manaf. Nah, di situ ada perwakilannya Tu'aimah bin Adi. Kemudian Jubair bin Mut'im dan Al-Harith bin Amir bin Naufal. Yang ketiga, Bani Abdiddar bin Qusay. Ada An-Nadr bin Al-Harith bin Kaladah. Yang keempat, Bani Asad bin Abdul Uzza. Yang hadir ada Abul Bakhtari bin Hisham. Lalu Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib. Dan yang ketiga, Hakim bin Hizam. Lalu yang kelima, ada Bani Makhzum. Siapa yang datang? Cukup satu, tapi satu ini levelnya Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Lalu yang keenam, Bani Saham. Ada Nubaih bin Al-Hajjaj dan Munabbih bin Al-Hajjaj. Yang ketujuh ada Bani Jumah, yang mewakili ada Umayyah bin Khalaf. Terus masih ada lagi yang lain, yang Imam Ibnu Ishaq hanya cuma mengatakan pemangkana ma'ahum wa ghairuhum mimman la yu'addu min Quraisy. Jadi yang lainnya tetapi bukan dari Quraisy. Nah, masing-masing yang jadi utusan ini tokoh-tokoh semua. Jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah, seperti kalau kita belajar sejarah, salah satu yang kita kenali adalah tokoh-tokoh. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, kita kenal tokoh-tokoh nasional, pahlawan, proklamator, dan seterusnya. Kalau kita belajar sirah nabawiyah juga kita perlu kenali tokoh-tokohnya. Jadi nama-nama ini adalah tokoh-tokoh. Dan sengaja kita beri warna merah ini karena nama-nama yang diberi warna merah ini, mereka ikut pertemuan membicarakan tentang apa yang paling pas untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi juga yang berwarna merah ini sekaligus juga sebagai eksekutor yang ikut mengepung rumah Rasul SAW pada malamnya, karena pertemuannya tadi kan kita sampaikan pagi. Ya. Malam hari pelaksanaan rencana tersebut, dan mereka yang diberi tanda warna merah ini ada Tu'aimah bin Adi, An-Nadr bin Al-Harith bin Kaladah, ada Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib, ada Abu Jahal bin Hisham, ada Nubaih bin Al-Hajjaj, Munabbih bin Al-Hajjaj, dan ada Umayyah bin Khalaf. Ini termasuk yang ikut mengepung rumah Nabi Muhammad SAW.
Apakah masih ada yang lain? Ya, masih ada yang lain selain yang ini. Ya. Misalnya Al-Hakam bin Al-As, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini termasuk yang ikut mengepung rumah, ya, mengepung rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini kumpul. Nah, kita sekarang fokusnya masih di pertemuan tadi. Mereka kumpul untuk apa? Membicarakan kira-kira caranya yang paling pas itu apa. Nah, ada yang mengusulkan caranya begini aja. Caranya diusir dari kota Mekah. Yang lain mengusulkan, ya, ini usulan pertama, tapi iblis yang berwujud dengan wujud kakek tua tadi mengatakan, menurut saya pendapat ini kurang pas. Kemudian yang kedua, ada yang mengusulkan bahwa cara yang paling pas adalah ditangkap, ditahan, ditawan. Kalau bahasa kita dipenjara sampai mati. Biarkan aja. Nah, tapi iblis juga komentar lagi. Ini pendapat yang kurang tepat. Nah, ternyata usulan yang luar biasa adalah dari Abu Jahal. Tentu luar biasa dalam tanda kutip ya. Dari Abu Jahal. Nah, ketika Abu Jahal mengusulkan sampai mengatakan, saya punya pendapat yang kira-kira kalian mungkin nggak membayangkan pendapat itu. Qad furiqa li fihi ra'yun ma arakum qad waqa'tum alaihi. Saya punya pendapat yang mungkin kalian tidak memikirkan hal tersebut. Kalau mereka bertanya, "Mahwa, apa itu?" Kata Abu Jahal, kita menunjuk masing-masing kabilah satu orang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Jadi pembunuhannya dilakukan bersama-sama. Nah, sementara untuk sampai sini dulu karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan. Demikian. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali ke Mas Fakani.